Cina beberkan sejarah pengelolaan Kepulauan Natuna, dulunya bernama Zhanghaikito. Jika tak berkaitan dengan Laut Cina Selatan atau disebut juga Laut Natuna Utara, hubungan Indonesia dan Cina adem ayem. Hanya saja apabila menyangkut dengan Laut Natuna Utara, tentu ini lain cerita. Karena Cina secara terang-terangan mengaku sebagai pemilik tunggal dari mayoritas kawasan Laut Natuna Utara. Dan yang menjengkelkan, klaim sepihak Cina di Laut Natuna Utara itu memakan kedaulatan Indonesia. Zona ekonomi eksklusif alias ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara ikut kena caplok Cina. Pencaplokan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara oleh Cina tentunya tak bisa dibiarkan begitu saja. Karena klaim yang dilayangkan Cina di Laut Natuna Utara itu tak hanya mengganggu Indonesia. Banyak negara di ASEAN yang ikut kena dampak akibat adanya klaim tunggal yang dilayangkan Cina. Dalam laporan yang dibagikan Defense Security Asia, perairan Malaysia di Laut Natuna Utara juga ikut kena caplok Cina. Banyak kapal Cina yang berseliweran di perairan Malaysia di Laut Natuna Utara. Sumber mengungkap jika setidaknya tahun lalu sekitar 4 bulan kapal penjaga pantai dan survei Cina mengganggu perairan Malaysia. Selama 4 bulan tahun lalu, dari Juni hingga September, kapal penjaga pantai Cina dan kapal penelitian mereka terdeteksi melanggar batas perairan Malaysia dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan. Laporan media Malaysia Defense Security Asia, menurut media Malaysia itu, kedatangan kapal Cina ke perairan Malaysia dan Indonesia untuk mengganggu eksplorasi migas. Indonesia dan Malaysia saat ini masing-masing tengah dalam upaya penggeboran migas di perairan Laut Natuna Utara. Namun Cina menganggap jika lokasi penggeboran migas yang dilakukan Indonesia ataupun Malaysia masuk ke dalam teritorial Beijing. Dalam peta yang diakui pemerintah Cina, batas kedaulatan Beijing itu tersebar luas sesuai dengan Nin Daslin. Gangguan yang dilakukan Cina di perairan Malaysia di Laut Natuna Utara itu tak didiamkan begitu saja oleh Kuala Lumpur. Pihak Malaysia mengambil dubes Cina untuk Malaysia Guan meminta keterangan dan pengajuan protes. Akan tetapi jawaban yang diberikan Cina seolah sudah diprediksi Malaysia. Laporan Defense Security Asia menyebut jika Cina menegaskan bahwa apa yang dilakukan kapal Beijing sangat wajar. Itu karena kapal Beijing berada di perairan kedaulatan Cina di Laut Natuna Utara. Kapal survei milik Cina sedang melakukan penyelidikan ilmiah normal di wilayah sendiri, kata Kementerian Luar Negeri Cina dalam sebuah pernyataan media asing. Tentunya tanggapan yang diberikan Cina itu semakin menegaskan bahwa Beijing memang serius dalam upaya untuk bisa menguasai Laut Natuna Utara. Menurut media Malaysia itu, jika gangguan Cina dibiarkan begitu saja, maka akan berdampak buruk bagi Indonesia dan Malaysia. Menurut Defense Security Asia, adanya gangguan Cina di Laut Natuna Utara bisa bikin investasi migas di Malaysia dan Indonesia di Laut Natuna Utara bangkrut. Ini karena bisa bikin kabur investor yang berniat investasi migas Indonesia dan Malaysia di Laut Natuna Utara. Gangguan dari kapal-kapal Cina ini bisa diartikan sebagai upaya sabotase ekonomi atau lebih tepatnya industri migas Malaysia dan Indonesia. Jika gangguan terhadap kapal Cina ini terus berlanjut dan meningkat di masa depan, mungkin tidak ada lagi investor yang mau berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan. Reuters pada Desember tahun lalu menuturkan bila Cina mengirim surat ke Indonesia. Surat yang dilayangkan Cina itu terkait dengan adanya penggeboran migas di Blok Tuna Laut Natuna Utara. Cina beranggapan bila Blok Tuna Laut Natuna Utara merupakan teritorial Beijing. Cina mengklaim Laut Natuna Utara termasuk mencaplok kedaulatan Indonesia itu berdasarkan segi historis. Dalam laporan yang dibagikan media Cina 163.com, Beijing menyebut bila Cina merupakan pengelola kawasan itu sejak lama.
Di era sebelum kekuasaan dinasti Han, orang-orang Cina menyebut Natuna dengan julukan Shanghai Kito. Kemudian di era Zheng He atau Zheng He, Natuna dijadikan sebagai pos-pos angkatan laut. Sebelum dinasti Han, yang disebut Kepulauan Natuna sebagai Shanghai Kito dan menyebut Pulau Natuna sebagai Kito Besar. Karena lokasi lalu lintasnya, Daji Kito digunakan oleh armada Zheng He sebagai pos-pos pertama di laut yang mengawali sejarah pengelolaan Kepulauan Natuna oleh Tiongkok. Jelas 163.com pada 16 Mei 2022. Tak sampai di situ saja, sumber menuturkan bila kejayaan Zheng He kemudian diteruskan oleh Zhang Zihu. Zhang Zihu disebut membawa sekitar 300 orang sempalan dinasti Ming ke Natuna karena menghindari klan Qi yang mengejarnya. Zhang mendirikan kerajaan kecil untuk meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Zheng He. Zhang Zihu memonopoli bisnis pemasukan para penggali emas ini dengan mengendalikan dermaga air dan darat di sini, jadi dia mendapatkan kekayaan materi yang sangat besar. Akibat mengendalikan lokasi lalu lintas khusus Kepulauan Natuna, perusahaan Nahu di bawah kepemimpinan Zhang berkembang dengan bantuan industri pelayaran laut yang sibuk di dekatnya, dan jumlah penduduk Cina di pulau itu meningkat pesat, menjadi tempat persinggahan yang terkenal.